Saudaraku, selamat siang saudara. Selamat siang, hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2022. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2022. Kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah sudah mencapai 77 tahun. Kemerdekaan negara Republik Indonesia sudah mencapai 77 tahun. Saudaraku, oleh sebab itu kita bukan baru saja merdeka dari penjajahan. Kalau disamakan dengan umur manusia 70 tahun itu sudah kakek-kakek. 77 tahun itu sudah kakek-kakek dan bukan lagi muda. Karena itu kemerdekaan dari tangan penjajah. Tangan penjajah Belanda itu menjajah negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai 350 tahun. Sementara untuk penjajahan Jepang mencapai 3 tahun lebih. Karena itu tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita melepaskan diri dari tangan penjajah sudah mencapai 77 tahun lagi. Saudaraku, asal mulanya dari tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda dan pemudi Indonesia, mereka berkumpul bertekad menjadi satu. Mereka bersepakat. Pemuda dan pemudi kita mereka bersumpah bahwa kami satu bangsa, bangsa Indonesia, bahwa kami satu tanah air Indonesia, bahwa kami satu bahasa, bahasa Indonesia. Itulah sebabnya perjuangan hari demi hari sampai tanggal 17 Agustus tahun 1945 melalui Presiden Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia bertempat di Kebangsaan Timur, Jakarta, dengan pengumuman bahwa negara Indonesia bebas dari penjajahan. Bacaannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pembukaannya bahwa dengan sesungguhnya bangsa Indonesia harus bebas dari penjajah. Karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas berkat rahmat dan Allah yang Maha Kuasa, oleh dorongan keinginan yang luhur, supaya kami bangsa Indonesia bebas daripada penindasan berbahasa asing, bebas dari penindasan berbudaya asing. Karena itu dari tanggal 17 Agustus sampai hari ini hari Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022, negara Republik Indonesia berumur 77 tahun merdeka. Sebab itu saudaraku, saya mengatakan kepada Anda dan saya sebagai warga negara Indonesia mengatakan bahwa kami merdeka dari penjajahan. Merdeka dari penjajahan. Merdeka dari penjajahan. Saudaraku, sesungguhnya kita sudah merdeka dari penjajahan. Pembangunan kita di Indonesia terdiri dari 34 kementerian. Kementerian dari 34, saya sebutkan hanya beberapa saja. Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian, saudaraku, Sosial, Kementerian Sosial, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup berasal dari segala sesuatu yang ada di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yaitu lingkungan yang hidup. Yaitu saudaraku, bumi, air, dan udara, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat yang kedua. Bumi, air, dan udara dikuasai oleh negara, tetapi dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui pajak penghasilan.
dari seluruh rakyat Indonesia mengumpulkan pajaknya untuk pembangunan. Pembangunan itu bersumber dari pajak. Pembangunan itu bersumber dari pajak, saudaraku. Sudah 77 tahun kita merdeka. Tepatnya hari ini hari Rabu. Jamnya adalah jam 12. Jam 12 siang kurang dan lebih, saudaraku. Saudara dengan saya merdeka daripada penjajahan. Tadi saya sudah bacakan Sumpah Pemuda bahwa kami satu bangsa, bangsa Indonesia, kami satu bahasa, bahasa Indonesia, kami satu tanah air Indonesia. Ya saudaraku, Pancasila. Pancasila kita itu terdiri dari 5 sila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila kita. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diyakini bangsa Indonesia bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saya ulangi. Langit, bumi, laut, dan segala isinya yang menciptakan adalah Tuhan kita. Dan Tuhan kita adalah yang Esa. Sesuai dengan Pancasila pasal ayat yang pertama. Pancasila ayat yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Saudaraku, di dalam ayat Alkitab orang Kristen, ada 8 ayat Alkitab yang berkata bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Contoh hukumnya, 1. Di dalam kitab orang Kristen, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bunyinya, bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus anak Ia yang telah engkau utus. Yang keempat, Markus pasal 12 ayat 32. Kata ahli Taurat itu padanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tak ada yang lain kecuali dia. Dia itu adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Yang kelima, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Bagaimana kamu mencari hormat? Bagaimana kamu mencari hormat? Saudaraku, saya baca ulang. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja. Sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita satu. Yang ke-7. Yang ke-6. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, saudaraku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik atau itu benar. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka komentar. Yang ke-7. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga ada lain, kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8. Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-6. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup. Dan hanya satu-satunya
yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu dijanjikan dan karena dia kita hidup. Itu adalah 8 ayat Alkitab orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Saudaraku, saya Lukas Temonov yang berasal dari Pulau Timor bagian barat. Saya minta berkali-kali kepada Anda, orang Timor yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, sehingga apabila Anda menangkap siaran ini, Anda merasa tertuduh bahwa Anda dengan saya lahir dari darah orang Timor, yang pada saat dilahirkan Anda sudah kenal yang namanya Yesus adalah Tuhan kita. Dan saudaraku, Pancasila sila yang pertama bunyi bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam catatan orang Kristen, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di dalam catatan orang Kristen, ayat Alkitab orang Kristen, 8 ayat Alkitab mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Jadi, saudara yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, baik Anda sebagai polisi, baik Anda sebagai tentara, Anda sebagai pegawai negeri, Anda juga sebagai mahasiswa, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh pabrik, sebagai buruh pasar, sebagai pekerja apa saja, Anda bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai dasar dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama 77 tahun Indonesia merdeka, selama 77 tahun negara Indonesia merdeka, kita junjung tinggi Pancasila sebagai dasar hukum, dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku, saya kasih contoh buat saudara. Anda yang berasal dari Pulau Timor, di kota Kupang itu tanahnya terdiri dari batu karang. Dan Anda mau mendirikan pondasi rumah, Anda mendirikan di atas batu karang. Tidak, Anda perlu membutuhkan galian untuk mendirikan pondasi dari bangun rumah. Karena begitu hujan, badai datang melanda, maka rumah Anda itu pondasinya akan kuat. Karena rumah dan pondasi Anda berdiri di atas batu karang. Beda dengan tempat-tempat lain yang tanahnya tanah biasa dan tidak terdiri dari batu karang. Maka Anda harus menggali pondasi sampai dalam, mendirikan bangunan Anda di atasnya. Sehingga pada saat hujan datang dan banjir melanda, maka bangunan gedung yang Anda dirikan tidak akan hancur. Tidak akan hancur karena dihajar oleh banjir yang melanda. Saudaraku, kalau Pancasila kita terdiri dari 5 sila, dan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Anda yakin bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang menciptakannya adalah Tuhan pencipta itu, yaitu Yesus Kristus namanya. Anda sebagai orang Timor, Anda harus yakin benar. Apakah Anda di negara-negara lain di luar dari Indonesia, atau Anda di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Anda yang menangkap siaran ini, maka tanda protes Anda kepada saya terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, nanti Anda bisa kirim balik melalui email yang ada Anda nangkap melalui siaran saya ini. Itu tentang Pancasila, tentang Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar 1945. Tadi saya sudah bacakan pembukaannya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan hak segala bangsa, karena tidak baik penjajahan atas di muka bumi ini. Penjajahan itu melanggar hak hidup banyak orang. Karena penjajahan harus dihapus di muka bumi. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan tidak sesuai dengan pri keadilan. Itulah sebabnya Pancasila dan Sumpah Pemuda dibacakan berhari-hari. Dari musim Corona tahun 2020 sampai dengan hari ini. Dalam 1 tahun 360 hari, maka sudah berapa tahun berjalan. Siaran ini Anda diperdengarkan. Itu pesan-pesan dari leluhur kita
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anda saudaraku yang berasal dari Timor, saya sementara berdomisili di kota Jakarta Utara. Posisi siaran saya hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2022, posisinya ada di Tanjung Kait, Tangerang, Banten. Anda yang melihat siaran ini, Anda yang mendengarkannya, Anda mengolahnya, data-data yang menjadi pesan buat Anda, dan Anda akan bisa memprotes saya melalui nomor-nomor yang tertera di dalam siaran ini. Terima kasih saudaraku, masih banyak yang saya akan sampaikan kepada Anda yang berhubungan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Isi dari kemerdekaan ialah pembangunan Indonesia seutuhnya. Saudaraku, pembangunan secara fisik, rumah, jembatan, air, jalan raya, pelabuhan terbang, pelabuhan laut, semuanya itu fisik. Pembangunan manusia merupakan sumber daya manusia. Daya pikir, cara berpikir, cara mengolah data. Di dalam hidup berbangsa dan bernegara, Anda sebagai orang Timor harus punya peran aktif. Apakah Anda sebagai petani, Anda sebagai nelayan, sebagai mahasiswa, Anda sebagai polisi, sebagai tentara, sebagai pegawai negeri. Dasar hukum kita yang paling tinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar hukum yang paling tinggi di dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Saudaraku, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Ada hukum acara pidana, ada hukum agama, ada hukum adat. Hukum adat, ada hukum alam. Anda dengan saya bertanggung jawab sebagai makhluk hidup yang berharga. Maka hidup di atas bumi Indonesia bertanggung jawab terhadap wilayah Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila, Sumpah Pemuda, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab terhadap Tuhan yang menciptakannya. Saudaraku, bagi Anda orang Timor, pasti Anda tahu dengan 10 hukum Taurat Musa. 10 hukum Taurat Musa itu diberikan sudah dari 4.000 tahun lebih. Sudah hampir mencapai 6.000 tahun. 10 hukum Taurat Musa. 10 hukum Taurat Musa sudah disampaikan. Saudaraku, 10 hukum Taurat itu sudah diberitahu oleh Musa. Dari Tuhan kepada Musa, dan itu sudah diberitahu kepada Anda yang orang Timor asli, yang lahir di tanah Timor. Itu satu. Itu hukum yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya selain dari ada Allah pencipta langit dan bumi, tidak boleh ada Allah lain. Yang kedua, jangan buat bagi Tuhan itu patung atau ukir-ukiran yang menyerupai untuk Anda berdoa atau bersembahyang padanya. Yang ketiga, jangan sebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuruskan hari Sabat. Hari Sabat artinya hari yang beribadah. Anda harus beribadah dan Anda tidak bisa keliaran kemana-mana. Yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau lahir, supaya umurmu lanjut, engkau diberkati di negeri itu. Yang keenam, jangan engkau membunuh.
Kalau membunuh itu pegang senjata, pegang parang, pegang tombak, menombak orang mati itu membunuh. Tapi engkau marah dengan orang saja itu sudah membunuh. Jangan marah orang supaya menimbulkan emosi. Karena emosi timbul dari pikiran datang ke hati dan orang bisa dibunuh. Itu yang berikut. Jangan bersinah. Jangan bersinah saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian barat tahu. Kalau Anda bersinah, tidur dengan istri orang, tidur dengan anak orang, bersetubuh dengan dia. Ini bersinah beda. Kalau Anda sebagai orang laki-laki melihat wanita, pahanya dan engkau ingin engkau sudah bersinah. Jangan mencuri. Engkau lihat barang orang, engkau ingin mau ambil, itu kau sudah mencuri. Jangan ingin. Itu yang ke-9. Jangan ingin. Atau jangan saksi dusta yang berikutnya. Jangan saksi dusta, jangan bersaksi. Kalau melihat, bilang sama hakim melihat. Kalau tidak melihat, bilang sama hakim saya tidak melihat. Sehingga Anda tidak melanggar hukum. Saudaraku, itu hukum 10 hukum Taurat. Ada hukum yang paling utama. Anda sebagai orang Timur harus tahu hukum yang paling utama. Hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti diri Anda sendiri atau diri saya sendiri. Jadi itulah hukum-hukum yang ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sejak orang tua kita ada di bumi, mereka sudah ada hukum-hukum itu yang menyikat. Datanglah tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka negara ini mempunyai Sumpah Pemuda, mempunyai Pancasila, mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pelengkap dalam suatu wilayah kenegaraan, dalam suatu wilayah pemerintahan. Pemerintahan yang paling tinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menterinya. Dan menjadi badan kontrol adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas di pemerintahan pusat, yang bertugas di pemerintahan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah setiap kabupaten. Anda orang Timur yang berasal dari Pulau Timur, Anda pasti paham dengan struktur pemerintahan di dalam suatu negara. Karena itu kalau Anda sebagai orang Timur menggunakan 10 hukum. Hukum itu yang paling tinggi dari semua hukum. Anda lolos dari jeratan hukum secara manusia. Kalau Anda sebagai polisi, Anda sebagai penyidik, Anda tidak bisa bekerja seperti ular. Kalau ular itu larinya tidak lurus. Larinya belok kiri, belok kanan, berkilo-kilometer, ularnya lari tidak lurus. Jadi Anda sebagai polisi, Anda tidak bisa memiliki sifat yang seperti ular. Itulah sebabnya siaran dalam beberapa hari ini, kebetulan ada permasalahan yang ada di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Maka siaran ini saya sampaikan kepada Anda yang bertugas di daerah, yang bertugas di luar negeri, atau di Kepolisian Republik Indonesia. Anda mempunyai sifat kontrol. Kontrolnya itu yaitu 10 hukum Tuhan, sehingga Anda mempunyai koreksi terhadap tugas Anda sehari-hari. Itu adalah kepolisian sebagai penyidik. Sebelum Anda masuk di dalam ruangan penyidik, Anda harus merenungkan dulu 10 firman Tuhan. Tidak boleh ingin harta benda orang lain. Tidak boleh saksi dusta, tidak boleh pencuri, tidak boleh bersinah. Ingat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan 1 hari engkau harus beristirahat untuk beribadah. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan saksi palsu dan jangan menyembah patung. Tidak boleh di hadapanmu ada Allah lain kecuali Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus namanya. Saudaraku, bagi Anda yang menangkap siaran ini,
Anda yang berasal dari Pulau Timor bagian Barat, saya Lukas Tamonov, lahir di Kabupaten Timor Tengah Selatan Soe, menyampaikan pesan ini, pesan dari hati yang murni, dan berbahagia bagi Anda yang menangkapnya. Anda mengoreksi. Kalau ada kata-kata yang salah, Anda bisa kirim koreksi Anda kepada saya melalui nomor-nomor yang ada di HP saya. Itulah sebabnya, saudaraku, sebagai seorang yang baik, benar, dan jujur, alamat harus diberitahu. Alamat saya berdomisili sekarang ada di Jakarta Utara. Tinggal Anda ketik nomor yang ada Anda pesan, maka nama dan alamat saya langsung semua keluar. Itulah sebabnya sekarang, saudaraku, di tahun 2022, era zaman canggih, era modern, apapun jenis siarannya, apapun jenis beritanya, terbuka untuk umum, tidak ada yang tertutup. Dan Anda dengan saya harus berlaku sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, karena kita berharga di mata Tuhan. Saudaraku, masih banyak yang saya akan pesan kepada Anda. Waktu kita sekarang menunjukkan pukul 12 lebih, mungkin sudah pukul 1 untuk waktu Indonesia bagian Barat. Salam saya kepada Anda, orang Timor yang berada di seluruh pelosok dunia. Anda yang berada di luar negeri, berada di dalam negeri, di Pulau Timor itu sendiri. Saya dengan hormat, tanggal 17 Agustus ini menjadi hari kemerdekaan. Pesan saya, Anda harus merdeka dari pembodohan terhadap dosa. Tidak ada keterangan-keterangan yang membawa Anda kepada melakukan perbuatan dosa. 10 hukum Tuhan itu banyak larangannya. Hukum negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana banyak verboden, di sana banyak larangan. Anda dengan saya harus cermat dalam menjalankan tugas kita. Sebagai apa saja? Mahasiswa, sebagai petani, sebagai polisi, sebagai tentara, pegawai negeri, siapapun Anda bertanggung jawab selama Anda masih hidup ataupun waktu nanti Anda mati. Terima kasih, saudaraku. Itulah pesan-pesan saya. Pesan-pesan saya buat Anda. Anda, saudaraku yang berasal dari orang Timor, yang ada di Pulau Timor bagian Barat. Rasanya Anda dengan saya dilahirkan dari keluarga yang tahu kebenaran. Tetapi kalau Anda dengan saya menjadi palang pintu menuju kepada kebenaran, maka saya mohon supaya Anda mencabut palang pintunya, yaitu pikiran dan perasaan Anda yang bertentangan dengan kebenaran. 1 titik. Matius pasal 5 ayat 18. 1 titik, 1 kata, 1 kalimat tidak akan hilang sebelum langit dan bumi, laut dan segala isinya hancur. 1 titik, 1 perkataan, 1 kalimat tidak akan hilang dari kata-kata firman Tuhan sebelum langit, bumi, laut dan segala isinya hancur. Anda dengan saya jangan jadi palang pintu kebenaran menghalangi orang yang mau berbuat benar. Anda dengan saya harus mencabut palang pintu sehingga kita berlaku baik, memberi keterangan yang jujur, memberi keterangan yang benar, sehingga orang menerimanya bisa melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Salam saya menjelang siang tanggal 17 Agustus tahun 2022, hari Rabu. Anda jangan lupa dan mencatat tanggalnya, karena tanggal ini menentukan tanggal siaran Anda menerima dari pesan-pesan saya. Terima kasih, saudaraku. Sekali lagi, saya Lukas Tamonov dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Soe. Asal pulau, asal karakter, dan asal sifat. Kalau Anda sebagai orang Timor, Anda harus taat terhadap kebenaran. Salam damai dan salam sehat.